pemain-pemain yang dibutuhkan untuk memperkuat daya serang kita yang kebetulan kemarin salah satu pemain kita oleh cedera. Jadi ini yang memang kita ingin coba supaya kesempatan kita maksimal. Apalagi ke depan kita akan bermain tentu Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI telah menyetujui yang terus diperbincangkan, terus digaungkan. Ya, semua agak ragu apakah mereka ini cepat. Sebenarnya naturalisasi ini merupakan jembatan dari atlet-atlet lokal juga untuk mendapatkan perhatian dan untuk mengikuti berbagai hal yang mungkin selama ini belum kita miliki. Jadi sebenarnya kombinasi yang sangat bagus, atlet-atlet kita itu memiliki semangat juang yang tinggi dan juga hal-hal. Dokumen resmi sudah terdaftar, Erick Thohir ajukan Joel Piru dan Victor Gyökeres ke DPR untuk naturalisasi. Langkah berani kembali dilakukan oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dalam upaya membawa sepak bola Indonesia menembus level dunia. Setelah sebelumnya mengguncang publik dengan kabar naturalisasi striker papan atas, kini ia kembali membuat kejutan. Dokumen resmi naturalisasi untuk Joel Piru dan Victor Gyökeres telah resmi terdaftar, dan keduanya diajukan langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia untuk diproses. Kabar ini segera menjadi sorotan nasional. Bagaimana tidak, kedua nama yang diajukan bukanlah pemain sembarangan. Joel Piru adalah penyerang andalan Leeds United di Inggris, sementara Victor Gyökeres merupakan bintang Sporting Lisbon yang sedang naik daun di kancah Eropa. Keputusan mengejutkan ini menandai betapa seriusnya Indonesia menatap round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membuka babak baru dalam sejarah sepak bola Garuda. Masuknya nama Piru dan Gyökeres dalam daftar resmi DPR menunjukkan bahwa proses naturalisasi keduanya bukan sekadar wacana, melainkan sudah berada di jalur hukum yang sah. Dalam mekanisme negara, pengajuan dokumen ke DPR adalah langkah penting yang harus dilalui sebelum mendapatkan persetujuan akhir dan dilanjutkan dengan prosesi sumpah WNI. Erick Thohir memastikan setiap tahapan dipenuhi sesuai prosedur. Mulai dari verifikasi garis keturunan, kelengkapan administrasi, hingga komunikasi dengan klub tempat keduanya berkarir. Semua itu dikerjakan secara rapi untuk memastikan tidak ada hambatan berarti di kemudian hari. Publik kini menunggu momen rapat paripurna DPR, di mana para wakil rakyat akan membahas sekaligus memberikan persetujuan. Jika berjalan mulus, maka sejarah baru akan segera tercipta. Keputusan Erick Thohir mengajukan dua striker top Eropa ini bukan tanpa alasan. Sejak lama, lini depan Indonesia dianggap sebagai titik lemah. Meski memiliki talenta muda seperti Marcelino Ferdinand atau Rafael Struijk, Garuda masih sering kesulitan menembus pertahanan lawan yang lebih kuat. Joel Piru adalah tipikal penyerang klinis yang mengandalkan insting dan penempatan posisi. Selama berkarir di Inggris, ia dikenal piawai mencari ruang di kotak penalti. Victor Gyökeres menghadirkan dimensi berbeda. Dengan postur tinggi besar, kecepatan, dan daya jelajah, ia bisa menjadi target man sekaligus pemecah kebuntuan. Dengan kombinasi keduanya, timnas Indonesia diyakini akan memiliki lini depan berkelas internasional. Kehadiran Piru dan Gyökeres bukan sekadar tambahan pemain, tetapi transformasi besar bagi gaya bermain Garuda. Naturalisasi bukanlah langkah instan. Erick Thohir menegaskan sejak awal bahwa proses ini adalah bagian dari strategi jangka panjang. Target utama tentu saja Piala Dunia 2026, tetapi visi yang lebih luas adalah membangun fondasi kuat bagi generasi sepak bola Indonesia di masa depan. Mengajukan Piru dan Gyökeres ke DPR menjadi bukti nyata bagaimana strategi ini dijalankan. Erick tidak hanya memilih pemain populer, melainkan juga mereka yang sedang berada di level tertinggi, siap berkontribusi, dan sesuai kebutuhan taktik. Bocoran yang beredar bahkan menyebutkan bahwa setelah dua nama ini, masih ada beberapa pemain keturunan lain yang masuk radar PSSI. Itu artinya, langkah ini adalah awal dari rangkaian panjang transformasi sepak bola nasional.
Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di round 4, termasuk Arab Saudi dan Irak. Tanpa tambahan kekuatan, peluang Garuda bisa saja tersendat. Namun, dengan hadirnya Piru dan Gyökeres, skenario itu berubah drastis. Bayangkan kombinasi lini serang dengan Gyökeres sebagai ujung tombak, Piru sebagai penyerang bayangan, serta dukungan gelandang kreatif seperti Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Formasi ini memberi Indonesia variasi serangan yang selama ini jarang dimiliki. Tim lawan pun tentu akan memperhitungkan ulang strategi mereka. Kehadiran dua striker Eropa membuat Indonesia naik kelas, dari tim kuda hitam menjadi penantang serius. Begitu kabar ini diumumkan, euforia supporter langsung meledak. Media sosial dipenuhi tagar seperti tagar Piru Gyökeresweni dan tagar Garuda menuju Piala Dunia. Banyak yang menilai keputusan ini sebagai langkah paling berani dalam sejarah PSSI. Supporter membayangkan betapa megahnya momen ketika Piru dan Gyökeres mengenakan jersey merah putih untuk pertama kalinya. Lagu Indonesia Raya akan terasa lebih menggema, seakan seluruh negeri bersatu mendukung Garuda terbang lebih tinggi. Sorotan dunia internasional, media asing pun tak tinggal diam. Beberapa surat kabar Eropa melaporkan kabar ini dengan penuh keterkejutan. Mereka menilai langkah Indonesia sebagai gebrakan besar yang bisa mengubah peta sepak bola Asia. Bagaimana mungkin dua striker yang masih berada di puncak kariernya kini siap membela tim Asia Tenggara? Pertanyaan ini menjadi headline di berbagai forum sepak bola dunia. Meski menimbulkan pro dan kontra, faktanya regulasi FIFA memberikan ruang bagi proses ini selama syarat kewarganegaraan dipenuhi. Dukungan politik dan pemerintah. Naturalisasi pemain bukan hanya urusan sepak bola, melainkan juga keputusan politik. Dengan masuknya dokumen Piru dan Gyökeres ke DPR, berarti seluruh elemen negara telah terlibat dalam proyek besar ini. Dukungan dari Presiden, DPR, hingga kementerian terkait akan menjadi penentu keberhasilan. Bagi pemerintah, langkah ini bukan sekadar olahraga, melainkan juga diplomasi. Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini mampu mengelola talenta global sekaligus membangun prestasi nasional. Menuju Sumpah WNI. Setelah pengajuan di DPR, tahapan berikutnya adalah pengesahan dan persetujuan Presiden. Jika semua berjalan sesuai rencana, Piru dan Gyökeres akan segera melaksanakan sumpah sebagai WNI. Momen itu akan menjadi titik balik bersejarah. Dua pemain kelas Eropa yang sebelumnya hanya disaksikan di layar kaca kini resmi menjadi bagian dari bangsa ini. Mereka tidak lagi sekadar bintang asing, tetapi pejuang Garuda di medan laga internasional. Pengajuan dokumen resmi ke DPR oleh Erick Thohir untuk naturalisasi Joel Piru dan Victor Gyökeres adalah tonggak baru dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Langkah ini bukan hanya tentang dua pemain, melainkan tentang sebuah mimpi besar, menjadikan Garuda sejajar dengan kekuatan dunia. Dengan Piru dan Gyökeres, ditambah talenta lokal yang terus berkembang, Indonesia kini benar-benar siap menulis sejarah. Dari sekadar penggembira, Garuda telah berubah menjadi tim dengan ambisi besar, terbang menuju Piala Dunia 2026 dan membuktikan diri di